Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia bersama saya Sarah Win. Pemirsa, segmen inspirasi usaha hari ini akan tentang sosok anak muda yang menggeluti usaha tempe. Nah, mendengar makanan tempe ini identik dengan makanan kelas menengah ke bawah yang tidak banyak dikreasikan biasanya. Tetapi bagi Benny Santoso, tempe bisa dikreasikan dengan bahan lainnya dan kemasan yang menarik. Perjalanan usaha pria asal Surakarta, Jawa Tengah dalam bisnis tempe di Pulau Dewata dimulai pada tahun 2016 yang lalu dengan nama Ini Tempe. Sempat terhenti usahanya karena kesulitan bahan baku hingga bekerja di restoran, ternyata jiwa wirausahanya lebih kuat mengalir di dalam dirinya. Ia pun memulai kembali dan mencari inovasi produk tempenya. Jadilah beberapa kreasi produk tempe dari berbentuk cookies berpadu dengan coklat, kacang mete, daun kelor, kelapa, hingga jahe. Dan ternyata pemirsa, produknya pun disukai oleh konsumen. Produk tempe kreasinya pun naik kelas hingga masuk ke hotel. Dan tidak hanya itu, Benny pun telah beberapa kali membuka kelas pelatihan bagi mereka yang tertarik membuat tempe, bahkan pesertanya para wisatawan mancanegara. Dan pemirsa, telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom founder Ini Tempe Bali, Benny Santoso dari Badung, Bali. Selamat pagi Benny, apa kabar Benny dari Badung, Bali pagi hari ini? Selamat pagi Kak Sarah, kabar baik, salam sehat dari Bali. Iya, salam sehat Benny. Nah Benny, tadi kita sudah lihat salah satu makanan yang merupakan kesukaan kita semua di Indonesia adalah tempe. Dan kenapa sih Benny dari semua bahan makanan yang ada, kamu malah memilih tempe untuk kamu kreasikan? Menurutku tempe ini unik banget. Jadi kalau kita dengar sushi itu terkenalnya apa sih? Sushi itu dari Jepang, Italia terkenalnya dengan pizza. Nah kalau Indonesia terkenalnya sama apa? Biasanya kan orang nyeletuknya nasi goreng, mie goreng. Tapi kita punya satu loh, tempe. Semua orang Indonesia pasti pernah makan tempe. Makanya aku fokus dengan tempe dan kreasiin tempe jadi produk yang unik. Oke, untuk pertama kali kamu mencoba berkreasi atau bereksperimen dengan tempe ini tahun berapa sebenarnya Ben? Tahun 2016. Jadi benernya tempe ini proyek kuliah aku. Aku dulu buat tempe rasa keju. Tempe Jadi rasa fresh tempe keju. rasa keju. Iya. Kemudian saya pikir wah nggak ada loh ya orang Indonesia yang buat tempe rasa keju. Kemudian saya coba-coba karena tempe kan daya tahannya 1 minggu. Kita olah apa nih tempe biar jadi produk yang unik dan daya tahannya lebih lama. Kemudian saya trial bikin cookies. Akhirnya membludak booming di area Bali. Oke, nah kalau boleh tahu Ben, waktu itu kamu ambil kuliahnya apa sih? Kok bisa tiba-tiba berkreasi dengan tempe dan buat aneka rasa macam-macam? Kuliahnya culinary management. Jadi saya anak kitchen kebetulan, suka praktek bikin sesuatu yang unik. Gitu. Langsung dari tempatnya, langsung dari kitchen. Tapi Ben, waktu itu kan kamu bikin Iya. tempe dan juga keju. Ini kan perpaduan yang aneh ya, dan belum ada yang kepikiran waktu itu. Kenapa kamu bisa kepikiran, coba deh pakai keju? Ada dasar teorinya kah? Atau emang kamu iseng aja ngeliat keju, let's try this gitu? Jadi guru biologiku pernah bilang, beliau bikin tempe rasa cabai. Jadi tempenya tuh pedas. Nah, jadi aku kepikiran wah tempe rasanya pedas, bisa juga tempe rasanya keju karena orang Indonesia kan suka keju kebetulan. Kemudian aku punya keju Itali. Nah, aku parut kejunya, kemudian campur dengan kedelai dan ragi tempe, kemudian jadilah tempe rasa keju. Jadi ketika kita potong, kita goreng, kita bayangin teksturnya tuh tempe, tapi kok ada rasa kejunya ya, gitu. Waktu pertama kali kamu menyampaikan atau memberikan eksperimen ini ke siapa buat dicobain pertama kali sampai dinyatakan wah ini berhasil nih. Jadi pertama kali aku cobain ke teman-teman komplek kuliah itu. Kasih satu persatu menurut tanggapan mereka gimana. Kemudian aku ajuin untuk tugas kuliah dan emang berhasil. Gitu. Oke, terus sampai akhirnya kamu membuka usaha ini itu seperti apa perjalanannya? Kan ini kan awalnya tugas kuliah aja ya Ben ya? Awalnya tugas kuliah, tapi aku bilang ke teman-teman, suatu saat karena tugas kuliah ini kan teksnya lama, selama 6 bulan, aku bakal jadiin ini suatu bisnis. Setelah kerja di restoran dan hotel, aku pikir wah kayaknya lebih buat tempe aja nih, karena
bermain sama tempe ini fun banget gitu. Oke, nah itu ya Akhirnya ceritanya. ya udah fokusnya ke tempe. Oke, nah Ben nanti kita mau tanya nih bagaimana sepak terjang kamu karena kamu sempat juga kan tadi katanya bekerja di restoran tapi lebih memilih untuk berwirausaha di dunia tempe atau culinary tempe. Kita akan bahas tetapi jeda dulu ya Beni ya, tetaplah bersama kami Beni Jo pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Ya pemirsa kita masih bersama Beni dan kita masih membahas tentang kreasinya mengkreasikan tempe. Nah Beni tadi yang kamu cerita kalau kamu keluar dari tempat kamu bekerja itu restoran terus fokus untuk berusaha membuka ini bidang kulineri tempe. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu oke pengen fokus di sini terus apa tantangannya waktu itu? Tantangannya karena orang kan taunya tempe ya digoreng. Wah, tempe kalau dibikin snack manis gimana ya? Jadi memperkenalkan produk baru itu harus lewat rasa. Jadi Ya. kita tes market cukup banyak gitu. Berapa lama waktu itu tes Untuk marketnya? untuk tes marketnya kita butuh sekitar 1 bulan sampai 3 bulan. Jadi ngasih sampel-sampel ke jalanan. Jalanannya waktu di mana aja Ben? Waktu itu kamu kan dari Surakarta tapi sekarang kamu di Badung, Bali. Hmm. Jadi kita ke area-area turistik di Bali, kita ngasih sampel ke orang asing, ke lokal, ke owner restoran maupun hotel. Nah pastinya banyak tuh yang langsung tanya kan, hah rasa keju atau rasa coklat, tempe. Nah itu kamu edukasinya seperti apa waktu itu? Meyakinkan mereka bahwa ini enak loh, tidak seperti rasa tempe yang selama ini kita familiar. Kita edukasinya, jadi kita jalan-jalan nih ke area di Bali, kita bawa sampel produk kita kasih ke mereka, kita minta feedback, feedbacknya gimana sih? Nah, sejauh ini feedbacknya mereka bagus, terus mereka bilang, wah produkmu menarik banget, bisa nggak kita jualin di sini gitu. Oke akhirnya langsung dapat ya konsumen dan juga berarti hitungannya dapat distributor juga sekalian ya? Iya, sekalian, sekali Nah Ben jalan. tadi sekali jalan-jalan. Nah Ben tadi kamu juga sebutkan bahwa kamu tes market ke para wisatawan yang dari mancanegara juga. Nah itu seperti apa? Waktu mereka mungkin belum pernah dengar kata tempe, mereka coba. Itu ada nggak sih pengalaman menarik? Pengalaman menarik, misalnya nih, mereka nggak tahu tempe. Tempe itu apa sih? Aku kayak bingung, taunya tahu. Nah, kita explain tempe itu apa. Kita tunjukin wujudnya, ini loh tempe. Kemudian tempe ini kalau di istilah makanan saudaranya tahu. Nah, Jadi kayak gitu kita ya, jelasin saudara tahu. ini full of protein loh. Kemudian biasanya tempe ini di Indonesia digoreng aja. Goreng, bacem, opor. Nah, kita bikin sweet snack-nya nih, kue keringnya gitu. Oke. Terus mereka setelah coba, wah menarik sekali, di negaraku belum ada. Mau dong kalau bisa diekspor. Oh, tambah lagi ya, ini potential marketnya. Tambah lagi. Nah, nah Ben, tadi kalau kita misalkan di awal segmen tadi kita sudah lihat nama-nama sosok yang bisa berhasil membawa tempe mendunia. Berarti dengan cara kamu juga berhasil membawa tempe mendunia nih Ben. Tetapi waktu kita juga lihat kamu membuat sebuah workshop ya untuk teman-teman kita dari Iya. wisatawan mancanegara. Ini sebenarnya workshopnya seperti apa sih? Idenya dari siapa? Dari kamu kah atau request dari mereka? Benernya ini request dari konsumenku. Mereka bilang, aku cuma tahu makan tempe, nggak tahu cara buatnya. Ajarin dong bikin tempe itu gimana. Karena udah ke Indonesia, aku nanti balik ke negaraku nggak bisa nemuin tempe, jadi pengen bikin sendiri gitu. Takut kangen sama tempe ya? Terus akhirnya kamu bagaimana tuh Iya. proses ngajarinnya, workshopnya seperti apa? Apakah one day workshop kah atau ada rangkaiannya? Kita one day workshop, jadi kita tunjukin ke tempat produksi kita bagaimana sih produksi kita itu. Kemudian mereka hands on, oh seperti ini loh produksinya dari awal dan sampai akhir. Kemudian kedelainya dibawa pulang. Jadi mereka lihat fermentasinya kedelai menjadi tempe itu seperti apa. Nah dalam rangkaian workshop juga kita tunjukin tempe itu
nggak cuma goreng, tapi bisa diolah sambal loh. Jadi kita Oke. buat tempe menjadi terasi tempe, dibuat sambal tumpang. Oke, berarti banyak ya kreasi tempe yang diajarkan ke mereka juga termasuk makanan tradisional yang kamu ajarkan. Nah Ben, berarti sekarang kan dengan adanya bantuan social media dan segala UMKM marketplace yang digital pasti membantu kamu. Dan salah satu yang kamu concern adalah adanya hashtag atau kampanye makan tempe. Itu kenapa sih Ben pertama kali kamu ide untuk hashtag kampanye makan tempe ini sendiri? Hashtag ayo makan tempe ya, kita harus membudidayakan rasa bangga bahwa tempe kita tuh bangsa tempe loh. Nah, jangan malu makan tempe. Biasanya makan tempe kayak wah makan orang kere, ternyata tempe itu bisa naik kelas. Gitu. Dengan kreasi-kreasi yang diciptakan. Tetapi kalau kamu lihat ini untuk antusiasme orang makan tempe emangnya sudah mulai hilang Ben? Makin lama tiap tahun mulai tumbuh. Jadi karena orang bikin sendiri tempenya ya, mereka semakin appreciate, oh ternyata buat tempe itu seperti ini, butuh waktu dan proses. Jadi nggak cuma beli langsung dimasak. Nah kemudian kita ajarin juga tempe itu bisa diolah menjadi makanan kreatif. Misalnya dicelupin coklat, nah Iya. jadi coklat tempe. Oke, tetapi untuk membangkitkan atau menumbuhkan kreativitas-kreativitas ini pastinya membutuhkan modal-modal kan Ben. Modal apa aja sih menurut kamu paling penting dimiliki oleh seseorang? Mungkin tempe sudah ada nih porsinya. Mungkin ada yang pengen mencari celah lain, itu apa yang harus mereka miliki sebagai seorang entrepreneur? Kreativitas. Selain kreativitas apa lagi Karena Ben? zamannya pede aja, nggak usah takut gagal. Yang penting hajar aja. Kalau kita punya ide, coba kita eksekusiin kecil-kecilan dulu. Oke, Ini idenya bisa tervalidate atau enggak. Oke, berarti itu ya tipsnya. Nah, what's next untuk Beni Santoso dan Ini Tempe ID? What's next? Kita pengen punya pabrik tempe sendiri yang lebih besar. Kemudian untuk distribusinya seluruh Indonesia. Amin. Amin. Berarti kita semua doakan biar itu bisa terwujud ya Beni. Terima kasih Beni sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia pagi hari ini.